Selamat sore anak-anak. Apa kabar? Baik, Ibu. Jadi sebelum kita mulai kita punya pelajaran, kita harus apa? Berdoa, Ibu. Ya, kita harus berdoa. Kita tidak akan terus mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kita dari perjalanan dari rumah hingga ke sekolah dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa, tinggalkan segala kesibukan kita, siapkan hati baru dan kita berdoa. Doanya Ibu yang pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita absen. Dan nanti Ibu hanya panggil nama-nama yang hari ini tidak hadir. Adik-adik kalau memberitahu kepada Ibu supaya dalam membutuhkan jawab. Oke, siapa-siapa yang tidak hadir? Ya, keterangannya? Sakit. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Teodora. Sudah? Jadi kehadiran kali ini cukup ada beberapa anak yang tidak hadir. Nanti adik-adik kalau membutuhkan kepada mereka untuk hadir juga karena kehadiran mereka juga penting. Kalau masalah sekolah, masalah bikin pada malam. Oke, jadi baik adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu tentang jadi bab 1 kita akan belajar tentang Teks berita. Nah, dalam teks berita ini akan kita pelajari 3 hal. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu teks berita. Berarti Pengertian teks berita. Ya, jadi kita harus mengetahui pengertian. Pengertiannya itu apa dulu baru kita bisa tahu. Oke. Dari pengertian kita juga harus tahu dia punya ciri-ciri teks berita. Yang kedua itu kita akan bahas tentang ciri-ciri dalam teks Berita. Ya, teks berita. Nah, yang terakhir kita akan adik-adik, setelah kita mengetahui dari ciri-ciri teks berita, kita juga harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita. Nanti yang ketiga yaitu Unsur-unsur dari teks berita. Ya, unsur-unsur teks berita. Nah, jadi di sini Ibu memperbolehkan adik-adik untuk menggunakan internet karena kita dalam tuntutan kurikulum yang baru yaitu kampus Merdeka Belajar, berarti kita sebagai anak-anak juga harus menguasai teknologi. Nah, jadi untuk adik-adik yang membawa HP, Ibu berikan waktu untuk mencari ini. Apa itu pengertian berita, terus ciri-ciri, terus unsur-unsur. Ibu berikan waktu 5 menit ya kan? Yang tidak ada paket bisa Ibu masuk. Ibu izin. Ya kan? Ya, jadi pengertiannya itu ada 2. Yang pertama itu pengertian berita. Nah, berita itu apa? Yang kedua itu adik-adik harus tahu teks. Nah, teks berita. Jadi di sini ada menemukan 2 jawaban. Yang pertama, berita sendiri itu apa dan teks berita itu seperti apa? Iya, Ibu. Kalau teman kelas bisa bertanya kepada Ibu. Ada yang tidak punya paket? Bisa Ibu
tidak diskusi ya, ini masing-masing orang. Atau kalau tidak mau menggunakan HP bisa menggunakan pikiran sendiri. Iya, menurut pendapat. Ance jelas? Jelas, Ibu. Oke, semoga apa yang Ibu beritahu itu jelas ya. Ya, Ibu. Apakah sudah ada yang sudah menemukan jawabannya? Ibu mencari jawaban. Oke. Ya, jadi ini juga informasi. Jadi adik-adik juga di rumah tidak boleh terlalu keliaran karena sekarang musim sakit, yaitu pilek, batuk, demam. Jadi harus jaga pola makan, istirahat yang banyak. Ayo, ada yang sudah? Masih cari, Ibu. Itu masih Bu. Ibu, saya sudah. Ya, Ance menemukan jawaban yang bagian mana? Dua-dua. Dua-dua, oh yang ini. Berita dan teks berita. Oke, jadi kita berikan kesempatan kepada Ance untuk menyampaikan apa yang dia tahu tentang itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menemukan jawabannya. Apa itu berita? Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Kalau teks berita adalah rangkuman sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu. Teks ini sering ditemui di media-media lain, surat cetak atau majalah. Sekian. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah mendengar jawaban dari Ance? Sudah, Ibu. Nah, jadi Ibu memperjelas lagi, Ibu menjelaskan sedikit. Nah, berita itu informasi. Apa berita itu? Informasi. Jadi berita itu biasa ditayangkan di TV, di radio, di media cetak, contohnya koran. Ya, jadi berita itu biasa berupa media cetak, yaitu ada di radio, televisi, dan internet. Nah, ya, dari sekarang kita masuk dalam soal yang kedua, yaitu ciri-ciri dalam teks berita. Saya, Ibu. Oke, baik. Kepada teman tak, kami persilahkan untuk membacakan hasil yang kita temukan. Tadi Bu, ya. Kenapa terlambat saya? Kemarin terlambat Ibu. Aduh, dia tidak apa. Jadi adik Apri menyesuaikan saja ya. Ibu salah menjawab, Ibu, atau Iya, silakan. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa itu ciri-ciri dari teks berita. Baik, ciri-ciri dari teks berita yang satu, faktual, yaitu berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Ibu, baca. Oh, Terlalu jadi cepat, Ibu. Sudah ngomongin. Minta maaf. jadi kakak minta bacanya itu jangan terlalu cepat. Ya, Ibu. Ya. Baik, jadi teman Ance silakan dengarkan baik. Ciri-ciri dari teks berita itu yang satu,
faktual, yaitu berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Jadi berita itu ditulis berdasarkan peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar masyarakat atau di sekitar kita. Yang kedua, aktual, yaitu terkini atau baru saja terjadi. Nah, berita yang disajikan baru saja terjadi artinya berita tidak mengangkat peristiwa yang sudah terlewat. Misal, peristiwa yang sudah terjadi di 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu. Yang ketiga, unik dan menarik, yaitu peristiwanya menarik dan penting untuk banyak orang. Jadi berita menyampaikan peristiwa maupun kejadian yang diberitakan merupakan peristiwa yang penting yang dapat berpengaruh pada orang banyak. Yang keempat, sistematis dan lengkap, yaitu disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa yang lengkap. Jadi berita disusun berdasarkan kronologis atau urutan kejadian, misal apa yang diberitakan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, disusun secara berurutan. Yang kelima, komunikatif, artinya bahasanya mudah dimengerti. Dalam berita, penulisan bahasa yang digunakan dalam berita perlu dipilih dengan baik, yaitu bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana, tidak rumit dan mudah dipahami oleh semua orang. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu memperjelas sedikit. Jadi ciri-ciri dalam teks berita itu ada berapa tadi? Ada 5, Ibu. Ada 5. Jadi ada 5. Oke, jadi di situ tadi teman sudah jelaskan bahwa faktual berarti berita yang fakta atau kejadian yang fakta. Dan yang kedua itu tadi teman kita bilang aktual berarti yang terkini atau yang sudah terjadi. Nah, yang ketiga itu unik dan menarik, berarti harus menarik dan harus diperhatikan banyak orang. Iya, benar. Dan yang keempat yaitu sistematis atau yang lengkap. Ya, jadi sistematis dan lengkap itu berdasarkan apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Dan yang kelima itu komunikatif, artinya bahasanya harus mudah dimengerti oleh banyak orang, masyarakat atau banyak orang. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu unsur-unsur berita. Apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah, Ibu. Jadi baik. Ya, jadi baik. Yang sudah mendapatkan jawabannya dipersilakan untuk membacakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsur teks berita ada 6, yaitu 1. What atau apa. What atau apa ini biasanya berisi nama atau identitas apa yang sedang atau telah terjadi dalam suatu peristiwa atau kejadian. 2. Who atau siapa. Who ini berisi mengenai siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa di dalam teks berita tersebut. 3. Where atau di mana. Where ini menyatakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di dalam teks berita tersebut. 4. When atau kapan. When berisi waktu dari kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah dilaporkan di dalam teks berita. 5. Why atau mengapa. Why ini berisi mengapa atau alasan apa yang membuat peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Yang terakhir, how yang mana berisi mengenai bagaimana keadaan atau proses terjadinya kejadian atau suatu peristiwa tersebut. Terima kasih. Baik. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang sudah mencari jawaban dari ketiga pembahasan kita pada sore hari ini.
Jadi baik, yang tadi adik-adik jelaskan itu memang benar. Jadi apakah ada yang masih bingung, kurang mengerti, agar ibu memperjelas lagi? Bisa bertanya, masih bingung di ciri-ciri atau unsur-unsur, karena pengertian itu kita semua tahu. Jadi apakah masih bingung dalam ciri-ciri atau unsur-unsur, bisa bertanya. Sudah mengerti. Oke, semua sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti berarti kita harus tes. Sudah siap? Sudah, Ibu. Nah, tes berarti harus bisa jawab. Karena tadi ibu bilang masih ada yang belum mengerti, semua jawab sudah mengerti. Nah, di sini ibu akan memberikan soal dan adik-adik temukan jawabannya dalam berita yang akan ibu bagikan sebentar. Jadi nanti ada satu teks berita yang akan kita cari tahu unsur apa-apa saja yang ada dalam teks berita. Jadi baik, yang pertama itu jadi baik, di sini ada satu peristiwa berita, yaitu Vanessa Angel kecelakaan di tol dan meninggal dunia, bayinya selamat. Masih ingat berita ini? Masih. Ya. Kira-kira sekarang depan sudah berumur berapa ya? 5 tahun. Ibu anak nama Galaski. Itu benar. Jadi berita ini termasuk berita yang apa? Yang aktual. Nah, kita sudah bahas ya, aktual dan apa? Aktual dan menarik. Dan jadi dalam berita ini apakah nanti adik-adik mampu untuk mendapatkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks tersebut? Nah, ibu share di grup, lalu adik-adik baca masing-masing dan nanti ibu berikan soalnya di sini, langsung jawab saja ya. Iya, Ibu. Ya, jadi ibu sudah kirimkan beritanya. Jadi baca baik-baik. Iya, Ibu. Iya. Ya. Jadi yang pertama Apa? Yang pertama kita akan mencari tahu jawaban unsur yang pertama, yaitu Apa? apa. Nah, apa? Ibu berikan soal di sini, kalian menjawab ya. Iya, Ibu. Apa judul berita tersebut? Vanessa Angel dan suaminya mengalami kecelakaan, Ibu. Ya, tadi kita baru bahas ya. Iya, Ibu. Nah, yang kedua, siapa korban dalam berita tersebut? Vanessa Angel, suami, sopir, wanita, dan bayi laki-laki. Wanita siapa? Wanita itu Vanessa. Maaf, Ibu, maksudnya wanita itu iya kan? Ibu. Jadi bukan Ibu, wanita itu setahu saya wanita yang menggendong ini anaknya Vanessa Angel. Babysitter. Ya, benar. Ternyata kalian ini mengalami. Ya, jadi korban-korban dalam berita tersebut yaitu Vanessa, suaminya, sopir dan asisten. Babysitter. Ya, jadi itulah jawabannya. Ya, jadi kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu kapan peristiwa itu terjadi? Tahun lalu, Ibu. Peristiwa ini pada tanggal 4 November 2021. Ya, 4 Desember. November. Berarti kemarin tepat 1 tahun ya. Iya, Ibu. Ternyata Ibu juga ingat ya. Iya, karena ibu juga mengikuti berita tersebut. Iya, Ibu. Ya, Kita jadi sama-sama. soal yang keempat, di mana terjadinya kecelakaan itu? Di kilometer 72 tol Ngawi Kartosono arah Surabaya, Ibu. Iya, benar.
Sebenarnya kalian masih fokus. Iya Ibu. Ada Ibu. Yang berikut mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Karena sopir kurang konsentrasi akibat mengantuk. Mengantuk Ibu. Iya benar. Jadi kecelakaan itu terjadi karena Sopirnya mengantuk. Supirnya tidak konsentrasi dalam perjalanan. ya, berarti kalau seorang mengemudi berarti dia harus Konsentrasi. Ya, jadi soal yang terakhir. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, itu bagaimana peristiwa itu terjadi? Pihak kepolisian masih melakukan olah TKP, sementara korban meninggal. Selama sudah dirawat ke rumah sakit jiwa. Oh, rumah sakit umum. Ya, salah. Bagaimana itu berarti bagaimana baru terjadi kecelakaan Ibu? Iya. Iya, karena sopirnya, karena begini toh, kan begini sama itu. Bagaimana setelah kejadian itu? Jadi setelah kejadian itu, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP. Sementara korban dilarikan di rumah sakit. Maksud saya begitu, Ibu. Oh, iya benar. Iya. Berarti iya, benar. Jadi kalian beda pendapat, tetapi yang diperjelas oleh Adik Nita ini dia punya maksud itu bagaimana kejadian itu. Ibu tadi kan penjelasannya kurang jelas. Ya, makanya kalau Ibu orang jelaskan. masih berbicara, kalian Betul. harus apa Mendengarkan. Nah, jadi baik. Apakah Ibu sudah mengerti? permisi. Sudah Ibu. Ya, jadi hari ini dari kacamata Ibu, kalian sudah mampu menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam Teks berita. teks berita. Oke. Jadi semoga pembelajaran hal ini tidak cukup sampai di dalam kelas ini, tetapi apa? Sampai di luar masih mengingat-ingat. Ya, Sampai proses Proses pembelajaran selanjutnya. ya, baik. Nah, jadi mungkin Terima kasih dari Ibu. ya sama-sama. Mungkin dari unsur-unsur ada yang belum mengerti. Saya sudah mengerti semua Ibu. Ya baik, mari kita berikan aplaus kepada Yeay. siapa lagi yang belum mengerti. Novi. Ya, Nurfi dengan Lapar Ibu. Ibu tadi dia bilang bangun terlambat. Tidak marah Ibu. ya nanti ibu yang bermasak kasih tahu. Terima kasih. Jadi baik, mengakhiri pelajaran sebagai guru yang baik itu harus membersihkan papan. Iya Ibu. Ibu yang baik. Jadi satu kali kalau kalian menjadi guru, habis mengajar itu harus membersihkan papan. Iya Ibu. Akan mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu. Ya, jadi baik. Apakah boleh ibu memberikan tugas? Boleh Ibu. Boleh. Intinya Ibu, Harus saya digunakan saja Ibu. Ya, Ibu. kan nanti ibu berikan, lalu tentukan minggu depan, tapi tidak boleh terlambat. Ibu juga Ibu saya bisa bertanya. Iya bisa. Boleh kasih tugas, asal jangan kasih tugas untuk mencintai kembali mantan Ibu. Soalnya sudah mengikhlaskan. Iya. Oh, Iya. Ibu. Kasih tahu jauh terlalu susah. Seperti Aman. Kalau hari ini siapa yang mengikuti pelajaran dengan baik, pasti dia mampu untuk menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Karena ini tidak mungkin kasih tugas di luar dari penjelasan hari ini. Iya Ibu. Ya, jadi suatu kala kalian menjadi guru, kasih tugas kepada siswa sesuai dengan pelajaran yang sudah Dibahas. Oke, jadi tugasnya nanti minggu depan satu orang harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita. Seperti contoh yang tadi menemukan 6 unsur, yaitu 5W tambah 1H atau adik Simba. Jadi baik, sudah paham? Sudah Ibu. Sudah paham? Sudah. Masih kurang? Pas. Oke, jadi kalau sudah paham, kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Namun kita mengakhirinya dengan doa agar pelajaran kali ini yang disampaikan kepada kalian boleh pahami dan mengerti. Halo, Halo Ibu. sibuk apa ini? Mau pulang atau tidak? Mau. Oke, jadi sebelum kita pulang, Ance Bria,
Bapak. Jadi sampai jumpa minggu depan. Jadi silakan. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.